Ya kurang lebih seperti inilah motor listrik masuk perkebunan. Pernah nerobos banjir, main off-road semuanya perkebunan. Kenapa nggak beli KLX ya sebenarnya ya? Teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi di sini di siang hari yang anginnya kenceng banget. Kita bakalan review United TX 1800. Memang ini motor sudah keluaran 2 tahun yang lalu dan kita baru dapat pinjaman unitnya juga. Kita langsung aja ya, icip-icip bagian luar sedikit dan nanti bakalan, ya teman-teman udah tau lah channel kita. Telanjangin biar kelihatan dalamnya setelah 2 tahun itu build quality-nya masih oke atau tidak. Jadi stay tune, subscribe, komen, share yang banyak. Biasanya kita mulai di bagian depan, kali ini coba langsung dari belakang. Nah kalau desain di belakang nih ya 2 tahun sebenarnya teman-teman udah lihat juga di jalanan mungkin ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita icip-icip dikit. Untuk lampu menarik banget ya sebenarnya. Ini stylish sekali, jadi lampu remnya itu udah kayak DRL juga nih. Udah gitu kalau misalnya sen nyala, dia bakalan ganti gitu loh. Cakep lah pokoknya lah. Desain yang tengah ini ngingetin kayak si Alfa Servo sih. Tapi Servo bedanya kan buat sen kiri kanan. Ini buat lampu remnya nih. Panah-panahannya gitu loh. Lalu kalau untuk spakbor standar lah ya, biasa. Showbreakernya yang menarik. Warnanya itu ngejreng banget. Sama kalau kita lihat langsung swing armnya sudah aluminium base. Cakep banget. Rem juga sudah disc depan belakang. Dan ini memang BLDC-nya motor dinamonya ini 2000 watt. Merek Bosch, jadi sudah pasti paten ya untuk dinamo Bosch. Udah nggak perlu dikomentarin lah kalau udah Bosch. Untuk behel juga standar aja kayak motor listrik lainnya. Tengah juga ada ini baut, jok asik nih, kulit jeruk, jadi kagak licin. Baut juga kelihatan cukup banyak untuk dari belakang ya. 2. Ini kayaknya bakalan PR banget nanti waktu kita telanjanginnya semua. Ya nggak apa-apa. Biar Mas Mimin aja yang memang udah ahlinya. Ya untuk footrest boncenger juga simple ya. Tuh. Sport-sport begitulah pokoknya lah. Model-model begitu. Mengingatkan kayak Yamaha Vision dulu. Sama juga sih. Kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan mirip-mirip kayak X-Max ya. Polos begini. Jelosor gitu loh. X-Max lama ya. Walaupun memang lampunya sih ya niru-niru dikit adalah pastilah. Windshield juga seuprit, memang ada desain dikit nih, warna-warna kayak silver aluminium, sen kiri kanan, semuanya juga sudah LED, logo United di tengah, lalu untuk spakbor juga standarnya biasa, teleskopik juga, showbreaker, disc brake. Nah ini yang cukup menarik juga ya, sama kayak belakang, pengereman itu kepala babinya atau pistonnya itu dicat warna merah. Di dia punya velg sih udah ada tulisan tubeless nih ya, jadi memang velg khusus tubeless nih. Biasanya kan langsung merek gitu kan. Kayak ada Kemco, ini nggak ada sih. Ini cuma tulisan tubeless tok. Untuk bagian luar kayaknya udah kali ya spill-spillnya. Ya gitu aja lah, paling nggak teman-teman tahu lah. Kalau misalnya mau lebih detail coba nonton channel lain aja lah. Pokoknya channel kita khusus bagian dalam. Lihat las-lasannya, lihat cabling, langsung aja lah kita telanjangin. Tapi sebelumnya tonton dulu, ada pesan sponsor.
Teman-teman, kita udah telanjangin United TX 1800, tapi seperti biasa ada pesan sponsor dari Verox yang memang sponsorin video kali ini. Jadi Verox itu adalah filter udara berbahan stainless steel 304 asli Jepang yang masa pakainya selamanya. Kalau kotor tinggal cuci aja pakai air bersih atau sabun cair, nggak perlu bensin, nggak perlu cairan khusus. Sama akselerasi gas bakalan jauh lebih mantap daripada filter standar. Dan untuk tahun 2020 ke atas, desain dari filter Verox sudah masuk generasi kedua. Stainless steelnya lebih tebal 2 cm, sama gelombangnya ini sudah zigzag. Jadi untuk penetrasi debit udara jauh lebih bagus. Media filtrasinya juga 2 kali lebih luas dibandingin generasi pertama. So, buat teman-teman yang pengen, kontaknya ada di bawah ya. Yuk, kita lanjut ngomongin si United TX 1800. Ini gue taruh dulu. Teman-teman, ini kita disclaimer dulu ya. Jadi motor United TX 1800 ini dibeli baru Januari 2023. Lalu bulan Februari tanggal 28-an lah itu pernah nerobos banjir dan aman, sentosa lah sampai sekarang. Pokoknya masih tetap nyala, nggak ada pernah koslet, nggak pernah mati gitu loh. Jadi memang untuk kedap airnya anti banjir masuk ya. Cuman kita lihat sekarang rangkanya. Biasalah, gue paling suka lihat chassis sama rangka dulu, udah paten baru nanti kita ke cabling. Ya, kalau untuk rangka nih, tubular kayak motor-motor bensin dari Jepang. Cukup tebel, cukup besar, sambungannya juga banyak. Di tengah ada buat si jepitan bagasi. Di sini tengah juga ada ya, buat dudukan plastik baterai atau bagasi baterai. Sebelah sini juga sama, ini ada kiprok langsung nih. Oh, ada kiprok ya? Oh, ini DC-DC, sorry. DC-DC. Ya, untuk tubular sama ya, seperti biasa nih ada bolong kelihatan, kasih buntut. Cuman yang menarik adalah bagian bawah kan sempat kerendam air. Sudah ada karatan. Jadi memang sini kelihatan karatan, namun di bagian atas ini juga sudah ada nih. Dan kita selidikin, kita tanya lagi yang punya motor, ternyata memang tempat kerjanya itu dekat dengan pesisir pantai, daerah Marunda. Udah gitu juga tempat kerjanya itu di kebun, jadi mainnya tuh di tanah lumpur gitu loh. Sering banget kotor sampai ke atas, terus ya mungkin dicuci gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu lah. Untuk kondisi chassisnya, ini berarti baru 7 bulan. Sudah ada berkarat di beberapa tempat. Jadi di bawah sini paling banyak ya nih. Sini, sama di bagian sini nih. Yang cukup lumayan agak parah di sini. Terus kalau buat tempel-tempelan chassis, ya seperti biasa buat tempat-tempat modul nih ada 1, ini 2, nih dia punya controllernya di sini. Terus ya ini buat dudukan atas, bagian depan juga sama. Nah, terus buat yang di tengah, batang tengahnya cukup besar. Di bawah juga itu bukan seperti rusuk ya, tapi lebih kayak pipa jelep. Lalu ada pipa lagi, jadi bukan pipa jadi 2 gitu loh. Rusuknya itu cuma ada di bagian atas doang yang tubular besarnya, tapi yang di bagian bawahnya ini tidak nih. Dia ada plat segitiga untuk sambungin antara yang tengah sama yang samping kiri kanan. Kalau untuk dudukan baterai, plat baja ya, sama ya. Tuh. Cakep lah kalau untuk dudukan plat baterai gitu loh. Samping kiri kanan juga teman-teman ketutup sama yang tubular besi besar. Ini buat footrest. Ya. Kalau untuk komstir juga oke, nggak ada karat sama sekali, cakep. Ini buat dia punya apa namanya tempat body, ini juga buat lampu. Jadi kalau buat rangka, oke lah, not bad gitu loh. Karena memang ya sebenarnya kalau motor listrik kan juga pakainya kan di perkotaan ya. Ya fair-fairannya aja lah gitu loh. Jadi diusahakan jauh dari pesisir pantai yang memang ya kita sama-sama tahu kalau benda yang metal, logam, bukan stainless steel bisa berkarat gitu loh kalau deket pantai. Ya, ini kelihatan banget nih, dipegang aja juga udah
Terus gitu loh bekas catnya. Jadi kita bisa tahu kalau catnya nggak begitu tebal ya. Ini gue udah pegang nih korosinya lumayan. Kita ke bagian kabel sekarang, cabling. Cablingnya ini, teman-teman kalau udah lihat video kita yang sebelumnya, yang Polytron Fox Air, itu kan dia punya cablingnya banyak banget ya, soket-soketnya itu tuh dicor. Gitu. Nah kalau si United ini, bagian kontrolernya itu soketnya memang sudah anti air, udah kedap, udah cakep banget. Tapi untuk soket yang lain nih, kabel-kabel yang buat sambungan ke lampu, terus ke yang di depan juga nih, pokoknya buat lampu-lampu lah, itu masih pakai cor-coran. Jadi ya kayak silen akuarium gitu loh, tapi yang model keras bukan yang lembek. Sama ya, jadi kayak si Polytron. Tapi untuk yang memang kabel powernya yang besar itu sudah anti air, cakep sekali. Bagian kiri sini tadi udah ya, dia punya kontrolernya dan cukup berbeda dari selama ini kita bongkar motor listrik. Yang ini tuh kayaknya imut banget gitu loh, kecil, compact dan rapi. Jadi ada tutupannya ya buat kabelnya, buat terminal kabelnya tuh ada tutupannya semua, ada kondom buat soketnya juga. Jadi memang untuk kontrolernya good job banget, ini bagus. Brushless controller, jadi memang masih import punya ya, China punya, Guangdong China. Kayak gitulah, currentnya 40 plus minus 1 ampere. Lalu dia ada di DC 60 volt. Nah gitulah kira-kira ya. Heatsinknya nih, heatsinknya. Lalu untuk kabel penutupnya juga pakai shielding plastik seperti biasa. Nah ini juga PR juga nih buat yang punya unit ya bro. Ini buat shieldingnya sudah ada bekas gigitan tikus. Jadi boleh ditaruh kamper kali ya. Untuk kabel power, bagian baterai lagi-lagi ya warna orange begini. Kelihatan banget kalau buatan China-nya. Sama nih kabel oranye lagi ke dinamo penggerak atau BLDC yang 2000 watt. Merek Bosch tadi ya. Kalau buat ini gue udah nggak perlu banyak ngomong lah. Kalau udah Bosch udah pasti oke. Showbreaker juga mati, nggak bisa disetel. Gue ada kelupaan, sorry. Chassis bagian swing arm. Ini bahannya aluminium padat. Ini cetakan 2 digabung jadi 1 nih di tengah. Lalu ini padat. Memang nggak padat langsung tebel. Ini ada rongganya. Tapi ini kalau diketok sama sekali berasa banget kalau rigid. Mountingnya juga cakep buat mounting si swing armnya nih di tengah. Bagian sini tuh sport banget lah untuk swing armnya, cakep sekali. Cabling bagian depan sama, deket speedometernya juga. Soket-soketnya masih pakai silen kasar, silen yang keras. Lalu untuk selang rem standar lah ya, kayak motor bensin. Lalu ini ada modul buat connect ke aplikasi Yuki. Klakson. Dia punya kontaknya juga masih biasa, walaupun memang kunci kontaknya unik ya, letter L gitu loh, cakep sekali. Ini ada alarm, speaker, ada flasher LED. Ini memang kita nggak bisa buka karena harus lepas segitiga, jadi kita nggak lepas ini ya. Bautnya dong, luar biasa banyak banget. Gede-gede dan berat. Ini kayak waktu kita bongkar Yamaha Gear ya, itu banyak lah pokoknya lah. Paten nih lumayan dikiloin nih, bisa buat beli kopi susu kekinian dapat 3 gelas kayaknya. Terus yang buat baterai, biar nggak penasaran ya, nih ditimbangin aja, lumayan nih. 11,65 kilo satu, dan si United TX 1800 bisa masuk 2 baterai. Satu baterai bisa buat 65 km. Kalau buat speednya, si Bosch-nya ini nih, 2000 watt itu bisa 75 km per jam. Ya. Oke, dan gue suka banget sama desain baterainya. Jadi ada indikator kayak si Alpha One sama Alpha Servo nih. Tuh kelihatan. Ini juga sebenarnya untuk baterai, company-nya ini perusahaannya dari Belgium atau Belgia. Memang manufacturing-nya, made in-nya masih China. Tapi lisensinya atau ya ibaratnya buat QC-nya langsung dari Belgium.
Untuk dia punya soket chargernya juga ini sudah yang terbaru, standar Eropa. Dan ini bisa untuk baterai swap juga ya sebenarnya ya, karena ada tulisan swapnya. Walaupun gue pribadi juga belum ngecek sih sebenarnya sih swapnya itu sama kayak yang di Indomaret atau Alfamart gak gitu. Teman-teman, untuk kesimpulan buat United TX 1800 ini yang memang sudah dipakai, dinikmatin sama yang punyanya, bener-bener dinikmatin selama 7 bulan. Yang kerjanya juga area main off-road semuanya, perkebunan. Kenapa nggak beli KLX ya sebenarnya ya? Motor listrik masuk perkebunan ya, kurang lebih seperti inilah. Teman-teman udah lihat bagian chassisnya. Walaupun untuk dinamo kita sudah tidak meragukannya lagi. Buatan China, Jerman, Bosch, ya kan? Kalau buat rangkanya itu loh sayang banget loh. Banjir bisa terobos, tapi rangkanya mungkin catnya atau dibikin anti karatnya lebih tebel gitu loh. Karena ini terkesan kayaknya banyak banget. Udah mulai korosinya. Lalu baterai juga cakep, China Belgium. Model terbaru juga untuk adaptornya. Hostnya China Nusantara, ini mungkin dipotong nanti. Oke, untuk harga 33 sekian juta on the road. Dan ini juga termasuk TKDN-nya cukup tinggi, 40% ke atas. Jadi bisa dapat subsidi 7 juta. Lumayan ya, jadi kurang lebih tuh jadi 20, ya begitulah 26-an juta. Sudah on the road Jakarta. Teman-teman kayaknya oke juga sih kalau misalnya buat di kota aja ya, jangan sampai buat off-road atau ya main di pinggir pantai. Oke, thank you udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe.